Shalom, salam sejahtera bagi umat-umat Tuhan sekalian. Saat ini kita akan mendengarkan ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberkati kami dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat-Mu ini ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti, memahami dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, judul pelajaran sekolah Sabat pada hari Selasa ialah diterangi oleh Roh Kudus. Tentu saya yakin dan percaya bahwa kita semua pasti pernah membaca firman Tuhan atau mempelajari lebih dalam akan firman Tuhan, baik itu membaca Alkitab, merenungkannya, membaca Roh Nubuat, membaca buku pelajaran sekolah Sabat, dan mungkin membaca buku-buku kerohanian lainnya. Dan ketika kita membacanya, pasti kita menginginkan agar itu dapat memperbaharui kehidupan kita. Lalu siapakah yang akan menuntun kita di dalam membaca itu? Yaitu Roh Kudus. Kita perlu diterangi oleh Roh Kudus ketika kita mencari akan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh sama-sama membaca di dalam Alkitab kita, buku Yohanes 16 ayat 13. Yang berbunyi, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diberitahu bahwa Roh Kuduslah yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran itu. Untuk itu ketika kita mulai untuk mempelajari firman Tuhan, mulai untuk membaca mungkin pelajaran sekolah Sabat dan lain-lain, marilah kita menempatkan Roh Kudus di dalam hati dan juga pikiran kita. Ya, perlu sekali kita mengosongkan hati dan pikiran kita, karena bukanlah akal kita atau bukanlah pikiran kita yang akan bekerja, tetapi Roh Kuduslah yang akan bekerja untuk menunjukkan kebenaran-kebenaran tersebut. Sama halnya dengan cerita Martin Luther. Dikatakan bahwa waktu itu ketika Martin Luther menjadi student atau dia sedang belajar di universitasnya dia dulu, dia menemukan kitab, ya, dia menemukan kitab suci tetapi di dalam bahasa Latin. Dan dia menemukan salinan, maksud saya salinan dari kitab suci tersebut di dalam bahasa Latin. Kemudian dia mulai mengambil buku tersebut, kemudian dia membaca buku kitab suci itu. Setelah dia membaca, dia kagum akan isi dari buku ini. Mengapa dia kagum? Karena Roh Kudus telah bekerja untuk menerangi pikiran dari Martin Luther, sehingga dia benar-benar kagum dan mengerti akan apa yang Alkitab tulis. Ya, di situ dia merasakan bahwa bimbingan Roh Kudus sedang menuntun dia untuk mengetahui akan kebenaran tersebut. Ya, dan itu merupakan pengalaman pertama ketika dia membaca kitab suci, sehingga dia sangat senang menemukan kebenaran itu. Nah, ini juga harus menjadi pelajaran bagi kita. Apakah ketika kita membaca firman Tuhan, apakah kita sekedar membacanya atau kita juga meminta Roh Kudus untuk menerangkannya di dalam kehidupan kita. Banyak juga di dalam kehidupan kita atau di zaman yang modern sekarang ini, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang berpendapat tentang arti atau menginterpretasikan akan kitab suci ini sendiri. Dijelaskan bahwa John Knox, ya, dan juga Mary Ratu Skotlandia, dia meminta untuk menafsirkan kitab suci, dan dia ingin untuk tahu apa artinya, kenapa yang diinterpretasikan oleh orang-orang Roma itu berbeda dengan cara kamu menginterpretasikan. Ratu Mary bertanya kepada John Knox. Namun kemudian Ratu Mary bertanya, siapakah yang harus saya percaya di dalam menginterpretasikan ini semua? John Knox menjawab bahwa percayalah pada firman Tuhan, karena firman itu tepat
dan Allah itu tepat. Firman itu sudah cukup jelas. Engkau membutuhkan Roh Suci untuk menolongmu dalam menginterpretasikannya. Kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita ini, mungkin zaman sekarang banyak sekali interpretasi-interpretasi yang mungkin sejalan dengan pemahaman kita atau yang mungkin bertentangan dengan pemahaman kita. Lalu manakah yang kita harus percaya? Kita harus benar-benar menyerahkan pemikiran kita pada Roh Kudus ketika kita mempelajari akan firman Tuhan, sehingga kita mendapatkan pengertian yang sama dengan yang Yesus pesankan di dalam Alkitab, sehingga kita mendapat pengertian yang sejelas-jelasnya. Dengan demikian kita boleh mengerti akan maksud Tuhan melalui kitab suci yang diberikan kepada kita. Kiranya melalui pelajaran sekolah sahabat ini memberkati kita dan selalu mengingatkan kita untuk selalu meminta tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.